isinya semua tuh villa dan tuh kosong gitu. Jadi itu perumahan villa ya? Jadi gitu ya? kosong tuh kalau nggak ada orang yang nginep di villa situ ya kosong gitu. Dari sekian banyak villa itu paling cuman berapa villa yang keisi gitu. Kalau nggak gitu ya udah gelap. Selama kita ke sana sebelumnya belum pernah ada pengalaman sendiri, belum pernah. Hanya dari mereka aja yang cerita. Termasuk Pak Tukang tadi. Sampai dilihatin itu tadi, ketok-ketok, dibuka nggak ada, ketok-ketok lagi, dibuka nggak ada, sampai diketok-ketok dibuka, gitu. Pas foto-foto gini, kok angle-nya nggak pas ya, kok jelek nih. Nah, pas foto gini, itu sebenarnya akunya tuh udah lihat kok mukanya gini ya. Jadi ini wajahnya kakak. Merinding aku sob. Oke, kali ini kita ngedatengin narasumber di rumahnya. Ini namanya Kak Dewi. Dia cantik sekali. Dan dia punya pengalaman horor saat dia berlibur di Trawas. Dan Trawas ini dia punya villa dan villanya sendiri di situ. Dan cerita kedua berada di Bromo. Dan langsung saja tanpa berbasa-basi kita menuju ke ceritanya. Halo, selamat malam kakakku. Malam. Ini dia kakak saya nih, Sobat Misteri. Dia mau bercerita pengalamannya waktu di mana? Trawas ya? Trawas. Sama di Bromo sih, yang baru-baru ini Bromo. Baru-baru ini Bromo ya. Mungkin yang di Trawas dulu kali ya diceritain ya. Boleh. Ayo, langsung aja. Langsung nih ya? Iya, langsung. Dulu beberapa tahun yang lalu, udah lumayan lama sih, waktu kita masih ada villa di Trawas. Ya. Jadi villa itu kan tempat untuk sebenarnya villa itu kayak villa tempat peristirahatan. Jadi villanya itu lebih ke untuk itu gitu loh. Jadi sepi banget gitu. Sepi, terus gelap. Terus itu villanya di pinggir jalan atau villa perumahan? Perumahan. Jadi satu perumahan itu isinya semua tuh villa dan tuh kosong gitu. Jadi itu perumahan villa ya. Jadi gitu ya? kosong tuh kalau nggak ada orang yang nginep di villa situ ya kosong gitu. Dari sekian banyak villa itu paling cuman berapa villa yang keisi gitu. Kalau nggak gitu ya udah gelap. Di daerah Trawas. Dengan rumah yang besar-besar itu tadi. Gitu. Oke. Nah itu. Jadi rumah villa itu juga biasa kita sewakan. Oh, biasa disewain villanya. Pas saat itu kan memang kita ini rutin, kayak seminggu sekali kita selalu ke sana. Minimal tuh kita nginep sehari, gitu loh. Ya sekalian untuk ngecek villanya. Nah, pada pas saat itu kebetulan pas kita nginep di situ, kita 2 hari nginep di situ. Rencananya 2 hari gitu. Terus udah biasa gitu. Kita nginep di situ, masuk malam. Itu sebentar, ke Trawas itu siapa aja yang nanti Trawas? Itu di Trawas itu kita berempat. Siapa aja itu? Berempat. Ya aku, terus suamiku, sama teman kita 2. Cowok semua? Ya cowok semua. Oh, dua-duanya cowok ya? Jadi 3 cowok, 1 cewek nih? Udah kerabat sendirilah. Kerabat kita sendiri gitu loh. Karena kalau kita cuman berdua aja itu nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin terjadi? Dengan lingkungan, nggak mungkin kita kesana berdua aja gitu, nggak mungkin gitu loh.
Karena dengan lingkungan yang seperti itu, dengan kondisi rumah yang sebesar itu nggak mungkin berani. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin, udah jiper. Gitu. Terus udah akhirnya itu, kita... gambaran villanya gimana? Ukurannya mungkin, terus latarnya, ada tamannya gimana? Masuk ke villanya itu. Jadi mulai dari masuk ke perumahannya, apa ke villanya? Ke villanya aja langsung, perumahan, masuk kan biasa gerbang nih. Biasa. Villanya tuh modelnya tuh karena dia tuh luasnya tuh kan gede tanahnya. Tingkat 2 gitu. Terus villanya tuh di satu villa itu dia tuh berada di tengah gitu loh. Jadi kita kalau masuk pagar itu sekeliling masuk pagar gitu itu sudah taman depan itu sampai ke belakang gini itu los. Itu taman gitu. Jadi kita kalau dari depan tuh mau ke belakang lewat sampingnya itu bisa. Gitu. Di rumahnya posisi di tengah. Di tengah gitu. Terus di belakang itu ada kayak apa namanya itu ya? Gazebo. Nah, di ujung itu ada gazebo di situ. Nah, lah memang kalau sebelum-sebelumnya itu banyak cerita dari tukang yang kalau kita lagi benerin apa kita selalu suruh tukang ke sana kan. Terus dari orang-orang yang penjaga itu sebelum-sebelumnya udah pernah ada cerita sih dan ceritanya tuh sama gitu loh. Maksudnya apa yang di situ gitu loh. Pengalamannya mereka tuh ada. Contohnya dan itu sama. Yang pernah diceritain sama satpam sama tukang gitu. Ya contohnya kalau yang yang jaga itu biasanya ya biasalah perempuan dan dia selalu ada di posisi gazebo itu kayak gitu-gitu. Ya muter di sekitaran taman gitu. Dan tuh kayak udah biasa kalau yang menjaga itu. Kalau yang tukang itu seringnya dia itu justru ada kayak pergerakan dalam artian kayak misalnya ketok-ketok jendela. Kan jendelanya villa itu yang bagian belakang itu kan gede, jadi full kan, bangunan lama kan. Kaca full ya? Kaca full dari bawah sampai ke atas. Jadi dari lantai 1 sampai lantai kedua itu full gede gitu. Terus kan ada korden, kan zaman-zaman dulu kan gitu kan bangunannya kan. Gitu. Terus nah, itu kalau malam kan pasti ditutup lah. Soalnya kan penerangannya kan nggak seterang itu kan tamannya gitu. Lah itu pasti kalau menjelang maghrib itu sudah pasti ditutup gitu loh. Nah saat sudah menjelang maghrib ke atas itu sering yang kayak suara ketok-ketok di kaca gitu, tek di kacanya itu gitu. Nah terus pas dibuka gini nggak ada. Emang di balik kacanya itu ruangan apa? Nggak ada, ya taman kan. Enggak, kan langsung kan taman nih, kaca. Nah dibalik di dalam ruangannya itu apa? Ruang tengah. Langsung ruang tamu. Jadi kan dari villa itu masuk pintu depan itu sudah langsung kayak ruang tamu, ruang tengah TV? Itu udah jadi satu. Ya sudah di situ itu, jadi satu di situ. Jadi, modelnya kayak melingkar gitu loh. Melingkar gini loh. Jadi pintu masuk gini, nah ini sudah gini loh, melingkar gini. Nah, tuh, melingkar gini, ini sudah langsung kaca dari bawah ke atas gede gitu. Jadi kalau misalkan pagi gitu enak gitu loh, langsung pemandangan keluar, buka gini, itu langsung taman indah gitu. Seneng pasti kita udah kayak kalau fresh malam gitu. ditutup aja mungkin ya. Kalau sudah masuk maghrib, nah itu baru udah beda nih gitu rasanya ya gitu. Sampai selama kita ke sana sebelumnya belum pernah ada pengalaman sendiri, belum pernah. Hanya dari mereka aja yang cerita gitu. Termasuk Pak Tukang tadi. Sampai dilihatin itu tadi, ketok-ketok, dibuka nggak ada, ketok-ketok lagi, dibuka nggak ada, sampai diketok-ketok dibuka. Gitu. Jadi sampai dibuka terus baru langsung muncul gitu. Simba itu tadi? Sama, cewek juga cewek gitu loh. Sama gitu. Cuman kan kita kan ya, ya sudah lah ya. Itu cewek itu sosoknya apa? Yang dikasih tahu sama tukang? Katanya ya, kalau mereka sih katanya sih ya sama. Jadi dia tuh rambut panjang, pakaiannya putih, kayak panjang kayak jubah ya, lusuh putih gitu ya.
Nah kayak gitu. Kuntilanak bukan? Nggak tahu juga sih. Mungkin mereka ya. Mungkin Soalnya ya. kan kira-kira kalau bentukannya serupa seperti itu gitu. Kalau menurut mereka. Karena mereka kalau menceritakan sosoknya sama gitu loh. Sama ya. Terus? Sampai pada di suatu saat kemudian kita yang ke sana kebetulan ya kan, waktunya ngecek villa. Oke, kita rencana nginep 2 hari. Nah, hari pertama kita ke sana, kita datang tuh kan pagi, seger kan, pagi-pagi datang. Sudah. Dan nih kita ya santai-santai dulu lah. Kita santai-santai dulu, terus belanja kebutuhan buat nanti malam mau barbekyuan kan gitu. Oke. Udah, cuacanya juga lagi terang, nggak ada kayak hujan apa enggak, jadi terang lagi bagus lah ya, lagi bagus, pas gitu. Nah, udah gitu kita datang ke sana, sudah nggak ada apa-apa, udah santai, masa-masa segala macam, nyiapin jagung segala macam gitu. Udah sampai sore, ya kan? Nggak ada feeling apa-apa juga, karena sebelumnya kita juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, sampai sana udah sore-sore menjelang maghrib selesai. Oke, kita siap-siapin yang mau kita bikin barbekyuan kan. Kita siap-siapin, itu kita bikin itu di teras depan, di taman depan. Oh, taman depan. Di taman depan. Posisinya persis di depan terasnya. Depan pintu masuk. Depan pintu masuk ya kan. Depan pintu masuk kan terasan kecil gitu kan, keramik gitu, terasan kecil, terus dua tangga gini. Nah, itu kan baru taman. Lah kita persis di situ lah. Udah tatain gitu kan, di situ udah siap-siap. Nah, setelah kita siap-siapin udah terus angin silir-silir gitu. Angin silir-silir. Ya kan? Terus ya seperti biasa kalau malam pasti sekeliling itu gelap karena itu bukan musimnya orang untuk holiday, untuk nginep di villa. Jadi kebetulan saat itu lagi sepi. Jadi villa-villa itu gelap, sekeliling juga gelap. Palingan di situ cuman kita kali gitu. Sepi. Dah, terus akhirnya setelah maghrib selesai kan kita prepare, udah seneng-seneng, ada yang gitaran, ada yang apa kayak gitu kan, udah. Setelah beberapa kali gitu, ini akunya, yang lain sih nggak ngerasa, cuman akunya kok kan bakar-bakar tuh kan pasti bau areng gitu kan, umumnya kan begitu kan, bau asap kan. Ini kok bau bunga melati, kayak bunga melati ya. Setauku itu bunga melati baunya gitu. Terus angin silir-silir. Saat angin silir-silir itu kayak kebawa gitu loh bau bunganya. Bau melati. Habis gitu, kok bau melati ya? Ini apa ditanam melati ya gitu? Enggak nanam melati kok. Yang jaga juga nggak nanam melati, nggak ada melati, udah nggak ada. Udah aku konfirmasi. Di sekitar nggak ada yang nanam melati? Nggak ada gitu loh. Tapi aroma melati? Ya tiba-tiba abis angin silir-silir tadi loh. Terus muncul bau melati, tapi belum terlalu kenceng. Cuman terus akunya kan ngucap kan, terus kok bau melati ya gitu? Enggak ada bau melati. Udah, terus kita lanjutin lagi kan. Sebentar lagi itu silir-silir lagi angin. Itu baunya itu kayak lebih kenceng lagi gitu. Lebih kenceng lagi. Lebih kayak bener-bener ini kembang melati nih gitu lah. Nah, habis gitu, lucunya lagi aroma itu kayaknya diikut-ikutin tuh kayak mengarah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak mengarah ke dari mana gitu lah arahnya gitu. Karena saat aku pindah posisi, aku cari-cari baunya, aku kesini, ini nggak ada baunya. Aku kayak jalan ke sini kan itu luas kan tamannya kan, dari depan tuh kan gini kan melingkar ke dalam kan, bisa ngebayangin kan. Nah aku kesini ini nggak ada baunya gitu loh. Terus aku ikut-ikutin lagi, kok baunya di sini ya. Di sini tuh tambah kenceng ya gitu ya. Nggak percaya kan? Aku ulang lagi, aku cek lagi depan-depan gini, nggak ada baunya gitu. Ya udah aku bawa sini.
Itu perasaanku tapi udah nggak enak, udah kayak merinding gitu. Nah terus katanya suamiku bilang, kalau udah nggak usah dipikirin lah gitu, nggak usah dipikirin gitu. Ya udah sini aja, nggak usah dibahas katanya gitu. Ya udah kita lanjutin. Tapi tetap kayak rasanya tuh kayak ketarik aja loh, kayak enggak nih. Ini kayaknya ganggu aja gitu buat aku. Yang mereka ini enggak ngerasa gitu loh. Ya udah nggak usah dipikir. Tapi buat akunya tuh kayak ngeganggu banget. Nggak bisa nih, ini apa gitu loh. Kayak apa ya gitu loh. Akhirnya tiba-tiba pas kita lagi berpekiwan, kan posisi akunya ini waktu bakar-bakar itu menghadap ke rumah. Kita kan ada di pojok. Tapi akunya menghadap ke rumah, tapi sedikit pasti aku melihat ke arah taman yang menuju ke belakang. Oh, di hampir ke tikungan itu. Di Gitu. rumah nih. Kelihatan di samping ini ya. Mau ke belakang kelihatan gitu. Jadi kalau dari mata gini, misalkan aku gini aja gitu kelihatan ke arah sampingnya gitu loh. Nah gitu. Nah saat bapak gitu tuh refleks gitu. Refleks pasti aku ngelihat gini gitu. Lah jeda cuman 5 menit kali. 5 menit itu langsung silir angin. Lah silir angin itu terus barengan sama kabut. Kabut itu tiba-tiba detik itu juga itu langsung nutupin area taman itu. Datangnya dari mana? Dari arah nggak ada, tadi, nggak tahu. Ya tiba-tiba langsung gitu aja, langsung nutup kabut gitu. Langsung kayak nutup gitu kabutnya tuh. Jadi yang tadinya itu kalau melihat dari ujung depan rumah melihat ke arah belakang taman itu kan langsung gazebo tuh. Oh iya. Itu kita bisa lihat jelas itu gitu loh, meskipun gelap ya. Tapi saat detik itu juga itu langsung tertutup kabut, bener-bener kabut yang kayak orang habis kebakaran terus kan keluar asap banyak ya kayak gitu, kayak kabut. Setebal itu ya? Setebal itu, langsung balik itu sudah langsung kayak nggak terlihat. Gazebo lah taman belakang tuh nggak kelihatan sama sekali. Jadi benar-benar kabut gitu. Dan tuh aku langsung refleks, loh kabut, ketutup kabut, oh gitu. Tapi pandangan ini nggak bisa lepas, kayak stuck gitu. Memperhatikan terus ya. Ini apa gitu mungkin? Bukan karena akunya nggak mau ini ya, nggak mau berpaling ya. Tapi memang nggak tahu kenapa mata itu nggak bisa berpaling, stuck, kayak terhipnotis gitu. Nah setelah itu langsung sambil manggilin kayak suami ya itu tadi temen, ada kabut, coba lihat gitu. Itu apa gitu. Tapi nggak bisa, aku memalingkan mata ini nggak bisa. Jadi kayak stuck gitu, makanya aku panggil dengan cemas juga ini. Apa gitu, apa sih? Nggak diperhatikan, dikiranya ini bercanda gitu loh. Lah sampai saat itu akhirnya setelah kabut itu yang tebel tadi itu kumpul, dari balik kabut itu tiba-tiba terlihat ada sedikit berbentuk, tapi aku belum tahu bentuknya tuh jelasnya seperti apa karena masih samar-samar. Nah saat masih samar-samar itu muncullah tiba-tiba ini muncul kayak bentukan kuburan. Gitu. Jadi tiba-tiba itu muncul kayak bentuknya tuh kayak satu kuburan, cuman satu doang gitu. Tapi ada nisannya? Ada. Jadi kayak kuburan gini ya gitu, tanah gunduk gitu, terus ada nisannya gitu. Itu jelas itu. Jadi tiba-tiba aja muncul gitu. Terus, nah sosok itu ini kuburannya di depan gini ya.
pas langsung pandangan itu ini kuburan gitu, tiba-tiba muncul aja gitu, serut gitu muncul. Lah itu sosok itu dari situ itu semakin maju gini, dia tuh semakin maju, terus dia itu ada di baliknya kuburan itu tadi. Bentar, dia majunya jalan atau ngambang? Nah itu nggak kelihatan bawahnya. Ngambang itu dia? Jadi kayak halus gitu. Oh, serut, smooth. nah gitu. Oke, terus? Iya, jadi halus gitu, serut, gitu. Pelan tapi kayak terus gitu. Ngedeketin ya? Iya, dia lurusnya dia itu pertama kan dia di baliknya kuburan tadi yang tampak tadi di situ. Lah, saat mulai jelas bentukannya itu, bentukannya itu kalau aku lihat sih kayaknya ya cewek gitu. Karena rambutnya panjang kan, rambutnya tuh panjang gitu. Tapi ini nggak kelihatan. Oh, jadi nggak kelihatan? Nggak kelihatan, kosong. Kosong itu dia datar kosong, atau gelap? Enggak, ya gelap aja. Gelap tapi enggak yang kayak kosong aja gitu loh. Tutupan rambut enggak? Enggak juga. Tapi nggak tahu, gelap aja gitu pokoknya. Ini panjang. Ya sama ini modelnya kayak putih. Nggak tahu kayak putih gitu loh. Jubah kayak daster mungkin kali ya kayak jubah-jubah gitu ya. Gitu. Terus dia. Nah, seiring dia itu semakin jelas bentuknya, kabutnya itu langsung berkurang. Kayak kabutnya tuh yang awalnya tadi itu dia gini, suut, padat. Nah, saat semua itu muncul, kabutnya itu berkurang. Gitu. Ya kan? Untuk menampakkan sosoknya itu semakin jelas gitu. Semakin maju. Nah, saat itu juga aku teriak. Ya kan? Di posisi teriak, tapi tidak bisa berpaling. Ngerti nggak? Pengen kabur, tapi nggak bisa. Pandangan tetap kesana ya? Kayak di film-film gitu. Ya kan? Yang katanya teriak-teriak, takut-takut tapi nggak mau lari. Persis kayak gitu. Ternyata sekarang aku ngerasain sendiri. Oh gitu rasanya, gitu loh. Jadi teriak sampai Allahu Akbar semua ini aku panggil, tolong itu loh ada ini gitu. Apa sih? Mereka gitu kan. Itu ada perempuan, ada kuburan gitu. Dia berhenti, ceweknya. Dia tuh kan tetap jalan dia, pelan. Tetap jalan. Nyamperin. Dari ujung itu, gazebo itu, bayangin kan jauh kan. Jadi dia tuh kan berproses kan jalannya kan, serut gitu tuh. Semakin deket gitu kan. Nah, terus sama suamiku langsung disamperin. Karena itu perempuan aku rasa ya. Tapi perempuan itu semakin mendekat soalnya kan. Jadi aku panggil suamiku langsung ke situ. Dia marah. Maksudnya suamiku marah gitu loh. Suamiku marah karena aku nggak bisa bergerak kan. Langsung dipegangin, langsung diginikan juga kan. Habis gitu disamperin. Sosoknya tadi itu? Disamperin kayak mau apa kayak gitu loh. Karena kan memang suamiku sebenarnya orangnya skeptik kan, nggak percaya hal seperti itu gitu. Makanya dia sempat kayak sudah tahu gitu kok cuman teriak aja, harusnya kan pergi kamunya gitu loh. Ya nggak bisa gitu karena ini mata stuck gitu loh. Maunya kita pergi tapi nggak bisa karena stuck gitu. Berarti itu jelas banget. Jelas. Kuburannya itu iya, tiba-tiba muncul gitu. Dan ada nisannya. Iya. Kiri kanan. Iya gini. Iya kan? Nisannya kiri kanan dia. Iya. Sama sosok itu tadi. Lah setelah disamperin kan sama suamiku gini, oh apa gitu. Terus aku inget itu dilempar sapu. Dilempar sapu gini. Itu bener-bener jelas. Itu sosoknya tuh langsung mundur lagi. Jadi dia mundur serut, kuburan tuh langsung hilang aja gitu pokoknya hilang. Terus sosoknya tuh langsung mundur serut, hilang. Tapi suami tuh nggak lihat sebenarnya. Kenapa? Suami itu cuma ngomel aja kan, lihat sosoknya enggak? Enggak. Jadi dia nggak lihat sosoknya, cuma ngomel sambil lempar sapu. Kalau kabutnya lihat. Kabutnya lihat. Tapi sosoknya enggak. Oke. Terus gitu. Udah mundur. Jadi sosoknya itu mundur. Serut, hilang. Bersamaan dengan kabutnya juga. Langsung bersih, langsung cerah. Cerah dalam artian nggak ada kabut-kabutan udah. Oke. Udah
kayak sudah normal lagi. Tapi bau melati itu masih ada. Bau melatinya masih ada. Masih ada. Lah Belum itu hilang. karena sudah ketakutan, kayaknya kalau sudah gitu dia berani menampakkan seperti itu, berani kan berarti dia ini memang ingin menampakkan sosoknya gitu loh. Lah takutnya, khawatirnya aku kalau kita nanti masih di sini terus bisa jadi mungkin ini karena masih jam segitu kan, itu loh belum malam banget. Jam berapa kira-kira? Ya jam 7 jam 8 lah, maksudnya belum masih yang sore tengah. kalau jam 7 jam 8. Jadi bukan sore yang dong. iya, bukan yang tengah malam gitu. Kan biasanya kayak gitu kan mungkin tengah malam ya kan. Ini loh masih jam segitu gitu loh. Akhirnya khawatirnya aku nanti kalau misalkan kita masih di sini mungkin ya nanti masih ada yang mungkin nanti dia muncul lagi kayak apa gitu kan. Sama temennya mungkin ya kan. Nggak tahu lagi kan. Nah, terus habis gitu akhirnya ya udahlah kita balik aja sekarang gitu. Balik pulang, nggak jadi 2 hari, sehari aja belum kan. Akhirnya kita balik itu kita naik mobil, kita jalan mobilnya, itu bau melati itu masih ikut bau masih melatinya. Terus apa ya, terus kan penasaran kan, terus aku buka kan jendela mobil, buka. Ini bau, ini apa mungkin di luar masih bau. Jadi sampai sejalan kita jalan mobil itu masih bau melati itu masih. Di area perumahan itu atau sudah di luar area perumahan masih bau itu? Masih. Di luar area jadi, itu? Hilangnya bau itu sampai ini sampai keluar area terawas. Bisa dibilang dia ngikut mungkin ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, sampai situ baru kan tetap tak bawain kan penasaran. Maksudnya ini bau kok masih sampai mana ini bakalan hilang kan gitu. Nah, sampai jalan gede, sampai keluar area terawas itu baru bener-bener nggak ada baunya. Baru hilang loh. Baru hilang. Itu udah merindingnya udah nggak habis-habis tuh sampai pulang itu. Akhirnya keinget terus karena bener-bener apa ya, real gitu loh munculnya kayak gitu. Dan baru pertama kali di villa itu ya? Baru pertama kali, setelah beberapa kali sering kita ke sana itu baru itu yang terjadi ke akunya sendiri. Sebelumnya kan cuma cerita. Dan dia mungkin nunjukin kalau dia bisa jadi ya dia dikubur di situ. Karena apa? Karena ada kuburan yang kamu lihat. Bisa jadi, bisa kemungkinan. Karena kan memang daerah itu kan memang perbukitan yang tadinya tuh benar-benar bukit yang kosong terus dibikin villa kan, dibangun villa. Jadi istilahnya itu masa lalunya, lampaunya itu dulu apa, pernah dibuat apa atau pernah di apa kan nggak ngerti kan kita kan. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Dia nunjukin kuburannya dan dia nunjukin sosoknya dia. Dengan maksud mungkin itu, ini loh, aku tuh dikubur di sini, jasadku dikubur di sini. Mungkin kan, bisa jadi kan? Ya kan karena memang basicnya aku kan nggak bisa berkomunikasi ya. Itu dulu tuh sebelum punya anak, ya kan. Setelah punya anak pertama pernah kan dulu aku ajak ke situ kan saat umur 6 bulanan. Hampir belum setahun lah ya. Belum setahun, masih yang merangkak itu. Nah, itu kan aku ajak ke sana. Itu juga nggak pernah bisa tidur, gitu loh. Nggak pernah bisa tidur. Di villa itu nggak pernah bisa tidur? Nggak pernah. Jadi meskipun kita misalkan nginep di sana gitu ya, 2 hari gitu ya. 2 hari dia nggak akan tidur. Dijabanin nggak akan tidur. Tapi nggak rewel. Cuman nggak tidur aja. Ngapain dia? Nggak tahu ya, main sendiri gitu di situ. Main sendiri. Di mana? Ya di area ruang tengah itu. Di ruang tengah situ. Jadi kita kan nemenin kan ya capek kan. Akhirnya ya udah kita nemenin melek gini ya dia. Enggak, sebentar dia main sendirian itu. Main ya kan, ya main di situ ngelutek sendiri, ngeluteng. Kadang-kadang kan merangkak ke arah kamar kan, di lantai bawah itu ada 1 kamar kan. Oke.
Satu kamar kan. Kita biasanya tidurnya kan rame-rame di tengah situ, yaitu tadi yang tengah tadi, terus yang ada kaca gede itu kan di tengah situ. Dan kita tidurnya rame-rame di situ. Nah, biasanya kan dia main di situ juga, cuman ya kadang-kadang dia merangkak ke arah kamar itu tadi, kamar yang satu tadi. Terus nanti balik lagi di situ. Tapi ya nggak nangis, cuman dia main sendiri. Itu terus tuh. Dari malam bener-bener nggak tidur sampai pagi. Sampai pagi terang matahari terbit itu dia nggak tidur. Biasanya tidur kalau di rumah. Di rumah. Emang dia nggak pernah tidur di luar. Dia hanya bisa tidur itu di rumah sendiri. Bisa jadi pertanyaan itu kenapa dia sampai nggak bisa tidur ya kan? Sampai dimanapun nggak bisa tidur. Mau di hotel, mau di rumah saudara. Tempat baru dia nggak bisa tidur. Nggak bisa. Jadi di rumah saudara, dimanapun nggak pernah tidur. Nah, katanya nih Kak Aska pernah punya pengalaman waktu di Bromo. Cerita selanjutnya nih gimana? Ceritain lah. Nah, itu yang Bromo yang baru-baru ini. Ya. Yaitu ya anakku yang ini, yang nomor 1 ini. Yang Aska. Ya yang nggak pernah bisa tidur ini, ya kan. Jadilah gede sekarang dia. Jadilah sekarang remaja ini yang bisa mengutarakan yang terjadi di sekitarnya, ya kan. Saat itu. Kalau Bromo ini kan kita ini belum pernah sebelumnya ke Bromo. Pernah ada rencana tapi belum terwujud. Karena memang salah satunya yang aku khawatirkan yaitu tadi. Hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Karena kan tidak dipungkiri kan daerah pegunungan kayak banyak hutan kan. Melewati hutan segala macam. Ini ibunya agak khawatir kan. Nah si kakak akhirnya di saat itu tiba-tiba ini kepikiran ayo ke Bromo gitu. Itu tahun berapa kira-kira? Baru 2021. 2022. 2022 tahun kemarin berarti. Baru kemarin ini. Oke. Terus udah tiba-tiba agak shock juga, yakin gitu kan. Yakin ini malam-malam itu, tengah malam itu. Akhirnya udah nggak apa-apa gitu. Ya udah gimana lagi? Berangkat naik mobil, kita keluarga berenam. Nah, udah berangkat sampai sana udah tengah malam banget kan, udah pagi buta. Karena kita ngejar sunrise. Otomatis kita pagi buta itu kita harus langsung ke tujuan ke mana ya itu ya? Tempatnya untuk lihat sunrise itu. Lupa tuh namanya. Itu pertama kali juga buat aku juga ke sana. Akhirnya yang sana kita kan parkir mobil ya kan dari tempat penjemputan itu, terus kita sewa jeep ya kan, hardtop. Nah, dari situ terus diantar sampai ke atas. Kita diturunin di situ. Udah jeepnya parkir kan. Kita diturunin, kita jalan tuh berenam. Kita jalan, itu gelap tuh, masih gelap kan, pagi buta kan, ini masih gelap. Subuh gitu biasanya, jam 3 setengah 4. Itu kita jalan itu setengah 3-an lah. Setengah 3-an. Iya, setengah 3 tuh kita jalan, masih gelap gitu ya. Kita jalan nyusurin jadi itu jalannya kayak jalan setapak terus ada warung-warung gitu loh. Iya, tahu. Nah, di ujung itu kayak masih ada di ujung situ. Nah, terus agak ke sini ini tempatnya ngumpul orang-orang kalau lihat sunrise-nya. Nah, di ujung sininya itu ada kayak masih ada, nggak tahu ya di sana itu apa, masih kepercayaan atau apa ya, kejawen atau apa gitu. Mereka tuh masih ada yang kayak patung atau apa. Adatnya kali di situ. Iya, terus sajen kayak gitu-gitu loh, terus dikainin kayak gitu-gitu. Terus sempat ini apa ya, itu gelap-gelap kan kita lewat situ. Terus kita santai-santai di situ. Itu apa ya gelap-gelap tuh ya? Gitu. Terus kakak juga lihat kayak kakak kira itu orang itu Mi. Terus sama dia coba dideketin. Gak usah deket-deket, sini aja gitu. Enggak, terus dia itu enggak, kakak penasaran gitu. Ternyata oh iya bukan orang katanya gitu. Terus kita di situ. Bukan orang apa itu maksudnya? Patung. Oh, patung. Tapi dia lihatnya tadinya kayaknya itu
kayak orang nih gitu, lagi berdiri di situ gitu. Terus dia kepo kan, dia deketin, terus aku bilang jangan Kak, nggak usah, sini aja gitu, terus hati-hati. Soalnya kan aku lihat di situ kan ada sajennya gitu loh, terus tapi dia kepo, dia deketin, terus akhirnya oh iya patung gitu. Terus dari situ tuh sebenarnya dia udah ngerasa, nih kok kakak nggak enak ya badannya ya gitu, mungkin kecapean ya, kita ambil positifnya aja kan. Nah udah gitu kecapean, sakit nih, sakit semua katanya gitu, sakit semua, udah kayak apa ya, aduh sampai gitu. Aku punggungnya sini sakit sakit kayak tekanan gitu loh, terus dia nyasa kayak sesek gitu loh, nafasnya tuh kayak nyesek gitu loh. Oke. Terus dibuat jalan itu juga kayak berat. Itu masih di arah situ? Iya, itu masih gelap itu. Maksudnya masih yang pagi buta itu sudah gitu. Oke. Nah, habis gitu terus gimana? Yang tadinya dia excited sampai yang kayak udahlah Mia, ayo. Soalnya kan kalau kita mau nyari sunrise, kalau benar-benar kita mau lihat sunrise kan kita harus ke tempat ke ujungnya itu kan, harus tebing ya? Harus ke ujung situ ya, memang terus padet orangnya gitu. Kalau kita nggak ngeduluin nanti kan kena orang-orang yang lain, kita nggak dapet pemandangannya juga gitu loh. Di itu aja dia sudah males. Nah akhirnya udah nih, ya udah foto-foto aja sini katanya. Ya ntar aja nunggu ada cahayanya, sunrise-nya. Jadi kalau difoto biar bagus kan gitu. Terus kakak udah males harusnya, kakak udah males gitu. Ya udah nggak apa-apa wes gitu. Akhirnya sudah mulai agak muncul sunrise-nya. Udah agak muncul lah sinarnya itu. Itu dia sudah mentok gitu. Dia sudah mentok. Nih kakak nggak kuat nih katanya gitu. Udah ini sakit dia bilang gitu. Udah foto dulu. Sudah kesini kok nggak foto, kan sayang. Nah akhirnya ya udahlah foto ala kadarnya ya kan. Itu nggak pakai filter sih, bener-bener nggak pakai filter, cuman kamera aja biasa, foto biasa. Udah foto, nah udah dapet cahaya kan. Nah pas sudah ngepas selfie itu berarti selfie ya. Sama setengah males juga sih dia, karena udah nggak enak badannya gitu. Udah pas foto-foto gini kok angle-nya nggak pas ya, kok jelek nih. Nah pas foto gini itu sebenarnya akunya tuh udah lihat kok mukanya gini ya gitu loh. Waktu di mau foto? Iya sudah gini nggak pas, aku pikir kok mukanya gini ya. Nah terus ambil angle lain kan, cekrek gitu. Nah sudah 2 kali foto kan, terus kakak ini lihat, kakak jelek nih katanya gitu. Tapi sebenarnya dalam hati ini udah feeling, iya ini kayaknya something deh gitu. Tapi cuman nggak apa-apa, udah langsung aku simpen aja gitu loh. Nah dari situ akhirnya selesai, terus udah ayo udah nggak kuat gitu. Pas kita jalan turun, terus kita menuju ke mana itu? Teletubbies. Bukit Teletubbies. Nah mentoknya di situ tuh dia sudah capek. Mentok di situ dia sudah nggak kuat, jadi sudah ngebrek gitu di warung dia udah ngebrek, udah nggak kuat, udah sakitnya udah kebangetan gitu. Ya udah akhirnya udah kita balik aja. Itu dia sudah sakit, demam, badannya langsung panas, pusing, berat, terus dadanya nyesek tiba-tiba itu ya? Tiba-tiba. Udah dari situ terus akhirnya udah ayo balik aja gitu. Balik ke hotel, terus udah inisiatif aja ya ibu kan ya, suruh mandi ya kan, air panas, air anget gitu, mandi udah, suruh sholat selesai udah, terus aku peliritin punggungnya, pelirit gini sama ya gitulah gitu yang jelek energi buang gitu. Selesai suruh tidur, suruh wiritan, besokannya bangun pagi sudah seger, hilang sudah. Dari situ itu beda banget. Itu ada, aku masih nyimpan fotonya.
Foto kenapa itu fotonya? Ya fotonya itu, coba lihat ya, kasih lihat ya. Fotonya Aska, Beda apa? Apanya? itunya wajahnya. Oh, wajahnya beda. Wajahnya kakak. Iya, Masa? beneran. Oh, ada fotonya? Ada. Keren. Ini, bentar. Ini berarti dokumentasi asli ini ya? Asli. Ini kan Siap. jadi, nah ini. Tuh. Hey. Oh. Jadi ini wajahnya kakak. Gue merinding aku sob. Jadi dia beda. Foto-fotonya mana? Nah, ini yang Aslinya ini ya? iya, maksudnya Ini foto kedua. foto kedua. Jadi Terus ini- ambil angle lain kok beda gitu. Jadi ini wajahnya nih guys. Ntar ditampilin nih dokumentasi aslinya nih ya. Ntar ditampilin di layar. Jadi kakak nih wajahnya agak tembem. Terus foto yang kedua dia tuh wajahnya lebih tirus dengan pakai ini nih, kayak pakai lipstick dia nih ya. Terus matanya tuh kayak cekung hitam. Ini bukan kakak sih. Iya. Itu Bisa itu kayak gini ya. Nah ini apa namanya? Usut punya usut apa ini kira-kira? Ntar kirim nih, boleh nih kirim bentar ya. Iya, boleh. Ya ini kalau ada orang Gitu. yang ini sih bilangnya katanya sih ya. Tapi ya sama, komenannya juga sama. Komenannya itu sama, maksudnya benar-benar oh ini memang bukan dia nih, ngerti nggak? Gitu. Rata-rata mereka tuh bilang begitu gitu loh. Ada yang bilang oh ini dayang nih, gitu, dayangnya sana. Jadi dia ketempelan dayang. Iya, ya mungkin Dayang-dayangnya sejenis, Bromo. sebenarnya sih sejenis, ini katanya ya, sejenis kayak ya sama, sejenis kunti, ibaratnya kalau nggak tahu masa lalunya apa, tapi seperti dayang gitu loh. Kan kunti itu kan macem-macem kan, gitu loh. Ini seperti dayang gitu. Dan dia itu kayak, dia tuh kayak memang kepengen dinotis kalau ini aku ada, gitu loh. Ya karena ada yang foto itu dia, maksudnya memunculkan diri gitu. Ada yang bilang ini dia senyum loh, maksudnya tuh sosoknya tuh senyum loh, senyumnya jelek banget gitu loh. Ibaratnya tuh senyumnya ini, bahasanya dia ini aku ada di sini gitu loh. Tapi beneran. Supaya kalian tahu aja gitu maksudnya. Tapi beneran sobat, ini wajahnya benar-benar serem. Ntar kalian lihatlah, kita ada dokumentasi aslinya. Ini aku nggak mau. Ini aku karena nggak mau dia khawatir, makanya saat dia bilang kakak kok jelek nih, itu langsung aku tutup, aku simpen gitu loh. Karena kita masih ada di sana kan. Ini tanpa filter ya ini? Tanpa filter, bener-bener foto biasa. Bukti nyata sih. Oke. Ya. Susah ya, udah itu aja. Ya udah, jadi ceritanya ya yang baru-baru ini ya itu yang paling serem. Jadi ya kalau buat kakak sih nggak bisa diajak kemana-mana yang mungkin masih pegunungan, hutan, itu sulit. Jadi kakak ini sebenarnya dia peka juga ya? Peka emang dari kecil. Dari kecil emang dia peka ya? Dan dia juga bisa lihat pasti? Bisa. Next time lah mungkin kita undang kakak untuk cerita, oke? Next time ya. Sementara ini ya itulah ceritanya yang bisa diceritakan. Oke, kakakku, terima kasih kakakku. Sama-sama. Nah, soal misteri itu tadi cerita dari Kak Dewi nih. Gimana pendapat kalian tentang cerita dari Kak Dewi ini? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Apapun yang pengen kalian tanyain langsung aja tulis di sana, oke? Dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan komen. Ketemu lagi bersama Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri.